Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Lailiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan coba tampilkan hasil peer teaching saya di Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 002, tepatnya di tim 2. Dan di kegiatan peer teaching kali ini saya memilih rencana aksi yang keempat menggunakan model discovery learning, yang mana mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pagi sih, harusnya pagi ya. Siang Bu. Ini udah pada sarapan? Makan siang, makan siang. Belum Bu. Belum? Oke, sebelum lanjut kita doa dulu ya. Ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya di sini? Ainul ya, minta tolong dipimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ini tadi kenapa pada belum makan siang? Jam istirahatnya cepat Bu, berakhir. Wah, ini oke, nah ini kebiasaan yang nggak boleh dilanjut ya. Jadi harus dibiasakan itu, karena kesehatan yang utama. Pagi saya sering sekali itu kalau yang pembelajaran pagi ditanya udah sarapan belum, katanya belum matang. Ini udah siang, ditanya udah makan siang belum, katanya ada aja alasan. Wajib tetap sebelum pembelajaran, apalagi kalau udah siang gini kita kan sampai sore harus sarapan dulu biar kondisi tubuhnya fit, biar nggak kena penyakit lambung ya, biasanya itu teman-teman kamu itu banyak yang kayak gitu. Oke, coba Bu Nurul cek kehadiran dulu ya. Nita hadir? Hadir Bu. Oke, Irma hadir? Hadir Bu. Oke, ada yang nggak hadir di sini? Ada yang sakit mungkin? Lengkap Ya, Bu, kayaknya lengkap. ya? Hadir semua Hadir semua. Oke, lengkap alhamdulillah. Meskipun belum makan siang, mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Nurul pengen nanya dong, ada yang masih ingat nggak pertemuan yang sebelumnya kita belajar apa? Ayo. Rekonsiliasi fiskal ya? Bu, rekonsiliasi fiskal. Oke, good Dian, Iya, Bu. rekonsiliasi fiskal. Ada yang ingat itu? Apa itu rekonsiliasi fiskal? Ini gara-gara pasti. Kalau belum makan ya kayak gini nih. Pada lemes, ngantuk, jam-jam siang ya. Ingat-ingat lagi ya, dibuka lagi materinya itu. Kemarin udah belajar rekonsiliasi fiskal, kamu kalau udah belajar rekonsiliasi fiskal, nanti itu kalau udah kerja, kamu jadi manajer keuangan, kamu bisa itu ngatur keuangan kamu biar nanti sesuai dengan aturan pajak, dan ada triknya kalau kepingin pajaknya nggak terlalu tinggi gitu. Udah ingat? Ingat atau belum? Sudah. Ingat. Oke, harus diingat terus. Ya, Oke, Bu. Dian. Belum udah angkat tangan. Gimana, Dian? Ya Bu, rekonsiliasi fiskal itu adalah cara untuk mendapatkan cocokan perbedaan dalam laporan keuangan disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem pajak atau fiskal. Oke, good Dian. Yang lain harus semangat kayak Dian ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, sebelumnya coba Bu Nurul share screen ya, biar enak kita ngobrolnya. Kita share screen dulu. Sorry, sebentar.
Nah, oke. Pertanyaannya, kira-kira ada yang sudah pernah dengar nggak PPN atau pajak pertambahan nilai gitu? Ada yang pernah dengar? Pernah, Ada, Bu. Pernah, Pernah? Bu. Belum, Bu. Oke. Ada yang belum? Ini jadi siapa ini yang belum? Yang udah siapa ini tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Irma. Oke, Mita juga sudah. Oke. Ini nanti kita belajar pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini Bu Nurul nanti punya cerita unik ini kalau berkaitan dengan PPN. Cuman ini nanti eh, kalian dengan belajar PPN itu nanti bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan kamu nanti di kehidupan saudara semua, di kehidupan pekerjaan terutama, atau bahkan mulai sekarang kalau yang punya bisnis yang menghasilkan produk untuk menentukan suatu harga, ini juga perlu ini pertimbangkan PPN-nya biar nanti eh, keuntungannya itu terperhitungkan dengan jelas. Jangan sampai salah menentukan harga, udah laris manis, ternyata kena PPN itu. Jadi nanti ini akan sangat bermanfaat buat kita semuanya, terutama kalau kita sebagai konsumen, ini juga sangat bermanfaat. Kita akan perhitungkan tuh nanti jadi beli nggak ya dengan harga segini gitu. Atau kalau sebagai produsen, kalau mau jual barang, saya mau jual barang dengan harga berapa ya, gitu. Biar nanti keuntungannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu. Cuman di pertemuan kali ini nanti ini terlihat anak-anak yang Bu Nurul share screen. Terlihat, Sudah, Bu. Bu, terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke. Saya coba tampilkan secara penuh ya. Nah, nanti dengan yang Bu Nurul sampaikan barusan, itu di pertemuan kali ini paling enggak saudara semua itu bisa menjelaskan itu apa itu PPN, kemudian bisa mengklasifikasikan jenis tarif PPN, kemudian menentukan subjek dan objek PPN dan menentukan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN itu. Jadi nanti kalau punya pengetahuan seperti ini saudara semua bisa diterapkan dalam nanti proses atau kegiatan bisnisnya. Kan kayaknya kalau zaman sekarang banyak ya yang punya bisnis online seperti itu. Ini mulai bisa dilatih mulai sekarang. Itu. Nah, ini nanti pembelajarannya di PPN ini kita diskusi seperti biasa ya. Jadi biar kelasnya hidup, biar kelasnya seru, nggak cuma dengerin Bu Nurul ngomong, semuanya diskusi. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Berikutnya, tadi Mita, Irma itu kan pernah dengar kata-kata atau kalimat PPN. Pertanyaannya, ada nggak yang pernah bayar PPN? Belum, Bu. Belum, Bu. Pernah Belum? saya. Belum pernah sama sekali? Ada yang pernah? Ah, itu Irma pernah. Irma pernah, Irma? Pernah, Bu, waktu makan di mall. Waktu makan di mall, wah keren ya makannya di mall. Kena berapa Irma? Bisa diceritakan? Makan apa itu Irma? Waktu itu kayaknya kalau kita makan di beberapa tempat makan yang di tempat perbelanjaan di departemen store itu, Bu, kita dikenakan PPN-nya itu langsung dari total keseluruhan gitu, Bu. Pas kita Oh, mau gitu ya. bayar, ya pas kita mau bayar tuh kayak ada langsung itu bacaannya PPN gitu, Bu. Oh gitu. Oke. Kalau Good kemarin itu Irma. masih 10 ribuan. Kena berapa? 10.000. Berarti habis makannya berapa? 100.000. Ya, kurang lebih kayak gitu, Bu.
Oke, good Irma. Ya, itu tadi contoh Irma yang pernah pernah membayar PPN. Nah, tapi yang harus kamu ketahui sebenarnya kita semua ini ya, semua yang ada di sini baik Bu Nurul, Ainul dan semua yang di kelas ini itu udah pernah bayar PPN meskipun belum pernah makan di restoran misalkan ya. Kayak Bu Nurul ya kayaknya di usia SMA belum pernah sih makan di restoran. Nah, kalau kalian belum pernah makan di restoran jangan khawatir. Kita semuanya sudah pernah sebenarnya bayar PPN. Kira-kira kapan? Saya pernah lagi, Bu. Kapan itu? Pas belanja di Indomaret. Oh, pas belanja di Indomaret. Oke, good. Nah, jadi anak-anak, kita itu secara sadar atau tidak itu sudah pernah membayar PPN. Jadi memang kalau Bu Nurul ingat ada salah satu guru dosennya Bu Nurul yang cerita bahwa ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa dua hal yang nggak bisa dihindari oleh manusia hidup. Satu, kematian atau death, kemudian yang kedua adalah tax atau pajak. Kita semua tidak akan pernah terhindar dari pajak. Salah satunya ya ini PPN. Kita ikhlas atau enggak, sadar atau enggak, kita udah pernah bayar PPN. Kapan itu Bu? Setiap kita kali beli barang, baik itu barang apapun yang dijual, contoh kamu beli odol, itu kena PPN. Harga yang tertera di sana, yang kalau yang ada yang pernah ke Indomaret, misalkan beli odol, beli sabun, itu harganya sebenarnya contoh odol harganya 10.000, itu harganya sebenarnya nggak 10.000, tapi sudah termasuk PPN. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton dulu video yang Bu Nurul tampilkan. Oke, sebentar. Terlihat anak-anak videonya? Kita coba putar ya. Belum terlihat, Bu. Belum. Sudah terlihat? Belum, Bu. Mungkin di stop sharing dulu, Bu. Dialihkan Belum, ke Bu. video. Oke. Ini belum ya? Belum, Bu. Atau nanti kalau memang kalau belum terlihat, Bu Nurul share linknya ya, ditonton sendiri ya, biar kita cepat karena waktunya juga terbatas. Oke? Siap, Oke, Bu. share di mana ya? Di grup WA boleh ya? Iya, Bu, di grup kelas, Bu. Oke. Boleh, Bu. Oke, ini linknya sebentar. Ini sih linknya bisa saya share ya. Oke. Sudah saya share di grup, di room chat juga ada, ditonton ya. Saya coba tampilkan juga yang di sini. Videonya singkat sekali, hanya 30 detik. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Tapi Sudah, Bu. tidak ada Sudah. suaranya, Bu. Iya, Bu. Nggak ada suaranya. Oke, enggak ada suaranya. Oke, kalau yang enggak ada suaranya bisa langsung nonton di link yang Bu Nurul kirim ya nanti Baik, ya. Bu. Oke, Sudah, Bu, yang saya sudah sudah terlihat. nonton full sama suaranya, kira-kira pertanyaannya adalah setelah nonton video, terus Bu Nurul tadi coba cerita tentang PPN sekilas. Nah, kira-kira menurut kamu, coba deh,
Jadi PPN itu apa? Coba didefinisikan. Ada yang mau mencoba? Silakan. Fitri, bisa mau mencoba? Iya Bu, boleh Bu. Oke, silakan Fitri. PPN itu pajak pertambahan nilai Bu dari transaksi yang kita lakukan seperti jual beli atau misalnya kita tadi melakukan konsumsi makan, jadi kita dikenakan biaya pertambahan nilai Bu atas transaksi kita tersebut. Oke, good Fitri. Ada lagi yang mau Saya, menambahkan? Bu. Silakan. Jadi PPN itu adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa dan dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, dampak dari pajak ini adalah ke kita itu secara tidak langsung kita rasakan seperti contoh yang di YouTube tadi, pendidikan yang kita jalani, terus fasilitas umum lainnya yang kita nikmati itu merupakan wujud dari pajak. Seperti itu, Bu. Oke, good Dian. Dian dan Fitri. Lengkap sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ini kayaknya Bu Nurul nggak usah jelasin, udah pintar-pintar semua ini. Oke, sementara di save dulu ya pernyataan dari Fitri sama Dian. Kita coba nanti buktikan apakah pernyataannya Dian dan Fitri ini sudah betul atau belum. Nah, kita lanjutkan. Oke, ini yang diritakan ini apa ini kira-kira menurut kalian? Bu, bisa ditampilkan full screen, Bu. Kecil Bu. Oke, sorry. Kecil ya. Ya Bu. Oke, terlihat ya. Ini coba dilihat. Kira-kira ini apa ini? Struk belanja Bu. Struk ya? Struk belanja. Iya, betul. Belanja. Jadi yang diceritakan sama siapa? Irma tadi ya, bahwa saya pernah Bu bayar PPN pas itu kalau belanja di supermarket. Nah, ini salah satunya. Ada yang punya struk belanja mungkin? Ada, Bu. Ada Bu. Oke, Mami. Ibunya Tidak ya. nyimpan Fitri. biasanya. Oke, nanti coba dilihat itu. Itu di situ ada nggak yang Ada. mencantumkan PPN begitu? Ada, Bu. Ada PPN-nya Bu 10% di ini. struknya Bu, Saya ada. belanja di Alfamart, Bu. Oke, itu salah satu contoh ya. Nah, selanjutnya biar lebih yakin, Bu Nurul coba siapkan LKPD buat saudara semua untuk panduan belajar mulai mengetahui apa itu PPN, kemudian tarifnya berapa, cara ngitungnya gimana, subjeknya apa aja dan seterusnya. Nah, ini LKPD bisa diakses di link ini ya, di menggunakan HP saudara semua boleh, atau bisa scan barcode ini juga bisa. Pilih salah satu yang paling mudah. Bawa HP semua kan? Bawa, Bu. Bawa. Oke. Kalau ada yang nggak bawa bisa pakai laptopnya ini, jadi langsung diketik ini. Cuman di LKPD yang Bu Nurul siapkan itu nanti nggak cuman PPN, ada PPN BM itu nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, sudah bisa diakses? Bisa, Bu. Oke, good. Sudah. Kita coba ya. Tampilannya sama nggak? LKPD-nya. Kenapa Bu? Tampilannya sama nggak dengan Putus-putus ini? Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Kita coba buka ya di halaman pertama itu masih cover, kemudian yang kedua beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama sudah kita lakukan ini tadi nonton video ya. Kemudian kegiatan kedua coba diskusi apa itu PPN gitu ya. Nah,
Untuk kegiatan yang ketiga dilewati dulu. Kita coba lompat dulu karena ini nanti PPNBM kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Waktu kita soalnya terbatas. Nah, ke kegiatan kelima. Di LKPD ini, Bu Nurul coba sediakan bahan ajar untuk kamu, untuk saudara semua menggali informasi apa itu PPN dan seterusnya. Ini bisa pakai scan barcode ya atau link. Ini pakai flipbook. Flipbook bisa atau pakai sekedar PDF juga bisa. Boleh pakai yang mana terserah. Dicoba ya. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nah di sana tampilannya seperti ini. Flipbook, sebenarnya tampilannya flipbook ya, cuman ini karena keterbatasan waktu, Bu Nur coba share yang tampilan sederhana biar lebih cepat. Oke, nah di sana coba belajar ya, itu PPN itu apa, kemudian subjek dan objeknya PPN itu apa aja, kemudian yang tidak dikenakan PPN itu apa, dan juga tarifnya itu PPN itu berapa. Nah, bisa dibuka ya, anak-anak? Bisa, Bu. Oke, biar makin semangat, ini Bu Nur punya cerita sedikit sambil kalian baca e-modul yang Bu Nur sediakan. Biar makin semangat, Bu Nur punya cerita sedikit tentang PPN. Jadi dulu Bu Nurul itu ketika masih mahasiswa di salah satu kampus di Malang, di Universitas Negeri Malang, itu karena Bu Nurul itu aktif di kegiatan organisasi. Nah, pernah satu ketika saya dan teman-teman bikin kegiatan untuk mahasiswa baru, yang itu kita bikin konser Sheila on 7. Siapa yang suka sama Sheila on 7? Saya, Bu. Wah, ini. Jadi Bu Nurul udah pernah ketemu tuh sama Sheila on 7. Nah, cuman sayangnya saat itu Bu Nurul dan teman-teman punya pengalaman yang ini harus nggak boleh kejadian sama kalian semua. Jadi saat itu Bu Nurul dan teman-teman untuk melaksanakan konser itu kita bikin tuh tiket. Jadi kita jual tiket dengan harga tiket 35, 40, 45 saat itu. Itu kita menentukan harga tiketnya adalah dengan cara memperhitungkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan asumsi target tiket saat itu 10.000 tiket. Kalau 10.000 tiket terjual, maka kita coba kalkulasi nanti keuntungannya sekitar 40 sampai 50 juta. Enak ya, banyak kan ya keuntungannya. Dan nanti kalian kalau udah mahasiswa harus kreatif begitu. Cuman 40 sampai 50 juta ini kan kita timnya banyak, secara otomatis nanti hitungannya oke, nanti per orang paling dapatlah 1 juta, tapi kerjanya kan 3 bulan. Nah, itu sayangnya kurang sekitar 2 minggu kalau tidak salah. 2 minggu sebelum acara terlaksana, tiket sudah hampir terjual habis. Untuk menjual habis itu luar biasa sekali perjuangannya. Nah, pada saat kita mencoba melakukan perizinan terkait konser yang kita laksanakan, ternyata ada peraturan yang menyebutkan bahwa tiket konser itu dikenakan pajak, yang itu benar-benar di luar perhitungan saya dan teman-teman saat itu. Pajaknya berapa persen saat itu? Pajaknya 15%. Bayangkan, 15%. Jadi saat itu saya dan teman-teman benar-benar shock, kaget, karena mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, kita harus membayarkan pajak itu. Itu termasuk pajak daerah. Kalau saya kemudian coba tanya, sebenarnya kenapa konser nanti termasuk dalam kegiatan yang tidak dikenakan pajak, karena sudah kena pajak hiburan itu, pajak daerah. Nah, sehingga mau tidak mau Bu Nurul itu merelakan, saya dan teman-teman merelakan pajak yang harus kita bayarkan. Total awal saya bayar itu 5 juta sekian. Yang kedua, pada saat hari H, totalan lagi
bayar nambahnya 20 juta sekian. Jadi hampir 26 juta saat itu. Sehingga hampir 50% laba yang seharusnya kita sudah idam-idamkan, nanti dapat untung banyak, kita bisa main-main. 50% kita sudah, ya mau tidak mau begitu. Nah, ini pengalaman seperti ini yang kemudian harus Bu Nurul ceritakan ke kamu, biar ini adalah gambaran kenapa kita belajar PPN. Dengan berapa ini akan sangat bermanfaat untuk kita, apalagi nanti kalau yang suka jualan ya, suka bisnis, itu akan sangat bermanfaat, biar nanti nggak salah hitung tuh, nggak salah ngitung, kemudian tiba-tiba harganya ternyata di luar dari pajak. Itu karena sekarang banyak sekali, kalau kalian semua sering aktif di sosial media jangan cuma TikTok yang goyang-goyang ya. Sosial media itu banyak sekali informasi bahwa ada para bisnis yang mainnya di Shopee gitu, nggak pernah ngitung pajak, jadi jual barang yang udah yang biayanya apa, nanti oke tak jual 5.000 misalkan, ternyata setelah omsetnya sudah puluhan juta, tiba-tiba dapat tagihan pajak 20 juta, seperti itu. Jadi ini akan sangat bermanfaat. Jadi biar makin semangat, pelajari itu betul-betul materi-materi PPN yang termasuk dalam PPN itu apa, kemudian yang bukan yang mana, gitu. Oke, sudah dibaca ya anak-anak untuk materi yang ada di e-modul? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya coba setelah baca, Bu Nurul coba pengen tanya dong, berarti kira-kira kesimpulannya, bukan kesimpulan, dari yang sudah dibaca, itu definisi PPN itu apa? Coba. Ada yang mau mencoba? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Dian. Jadi PPN itu merupakan pungutan pemerintah yang bersifat wajib yang dibebankan oleh wajib pajak, bisa itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, dan yang telah menjadi PKP. Nah, pajak sendiri yang sudah dijelaskan Bu Nurul tadi, pajak itu tidak bisa dihindari, semua orang pasti setiap di kehidupannya pernah dikenakan pajak tanpa mereka sadari. Dan sebaliknya, timbal baliknya tanpa kita sadari kita rasakan juga. Terima kasih. Oke, good Dian. Kira-kira nyambung nggak dengan yang definisi yang Dian pertama utarakan? Iya, Bu. Nyambung ya. Masih Kalau menurut yang lain nyambung, gimana? Nyambung ya? Oke. Masih nyambung, Bu. good. Masih nyambung. Oke, jadi pajak itu seperti yang disampaikan Dian ya, sesuai penjelasan Dian, dan mulai hipotesa yang pertama itu pajak itu bisa dikenakan atau sebagai PPN adalah diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau nanti kalau di Mayap ya, kemarin kayaknya belajar Mayap ya, itu biasanya disebut dengan VAT atau value add tax gitu. Oke, selanjutnya coba Bu Nurul tanya berdasarkan yang sudah kamu baca, kira-kira ada berapa jenis tarif PPN atau tarifnya berapa sih PPN itu? Ada yang mau mencoba? Oke, silakan. Silakan Ainul. Biasanya kalau yang saya pelajari itu 10%, Bu. Bener nggak tuh? Oke, 10%. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Oke, good Ainul. Saya, Bu. Memang, oh ya Dian lagi. Yang lain ya nanti ya, biar nggak Saya bosan Dian. Terus, 11%, silakan Dian. Bu. Oke, 11%. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Mita.
Ya, tarif PPN itu ada yang 10%, ada juga yang 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak, Bu. Terus ada juga tarif pajak itu yang tertingginya, yang terendah itu 5% dan yang paling tinggi itu 15%, Bu. Terima kasih. Oke, good Mita. Mita, Ainul, dan Dian semuanya betul ya. Jadi Ainul menyampaikan, Bu, tarif pajak PPN itu 10%. Iya, selama ini yang kita kenal memang 10%. Cuman Ainul, baru-baru ini saja, baru-baru ini berapa bulan ya, nanti Ibu Nurul ada video sebenarnya itu yang menceritakan ternyata ada perubahan sekarang. Jadi baru-baru ini naik 1% Ainul. Jadi kemarin kalau ingat waktunya masih ada harga minyak goreng yang masih tinggi, masih ingat? Pernah nanya nggak sama ibu? Atau ibunya pernah cerita gitu, aduh harganya minyak tinggi sekali gitu? Iya, Bu. Masih, Bu. Nah itu, Pernah, nah di Bu. momen itu Ibu saya nggak boleh seingat banyak gunakan minyak, Bu. nggak boleh banyak minyak, ya betul, biar sehat. Jadi kemarin itu di momen-momen seperti itu kemudian ada kebijakan baru terkait PPN, yaitu PPN naik 1%, 11%, ya seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Dian ya. Oke, kemudian Mita juga menyampaikan bahwa di ini Mita, kalau yang lain ini belum baca mungkin ya, ayo semangat baca. Apa, jangan bacanya cuma novel. Bu Nurul bikin bahan ajar itu, wah, perjuangan untuk kalian dibaca ya. Mita good. Jadi Mita menjelaskan bahwa ada pajak yang 10%, ada pajak yang 0% dan seterusnya. Oke, yang lain lebih aktif ya, biar nanti Bu Nurul makin kenal, kemudian nanti keaktifan ini juga akan menjadi bagian dari penilaian ya di akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya waktunya kurang berapa menit ya? Kita coba agak percepat. Ini coba. Jadi yang menjadi subjek dan objek PPN itu apa berarti? Ayo dicoba, yuk. Kira-kira yang jadi subjek, contohnya deh, contoh yang jadi objeknya PPN, contohnya apa? Yang di video tadi bisa. Barang Semua dan barang atau ya? jasa, Bu. Barang Iya, atau jasa. betul. Barang atau jasa. Ya, kalau yang subjeknya seperti yang disampaikan Dian tadi, itu adalah PKP-nya atau pengusaha kena pajaknya. Itu yang menjadi subjek. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan karena ini nanti akan sangat bermanfaat. Kira-kira salah satu contoh barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, kira-kira apa? Coba dibaca yuk di bahan ajar yang sudah Bu Nurul share, atau selain yang Bu Nurul share kalian bisa juga nambah pengetahuan menggunakan HP kalian, bisa searching di internet, tapi sumbernya harus sumber-sumber yang yang kredibel ya, jangan yang hotspot kayak begitu. Blogspot seperti itu. Ayo, ada yang mau yang nyebutin satu aja barang atau jasa yang tidak dikenai PPN, contohnya apa? Biasanya Ada, Bu. oke. Kebutuhan pokok, Oke. Bu. Kebutuhan pokok, good, Dian. Yang lain? Jadi Bu Nurul sering sekali Jasa menyampaikan dokter. bahwa pajak itu sifatnya memaksa ya. Oke, Fitri silakan. Jasa dokter mungkin, Bu. Oke, jasa dokter, good ya. Jadi memang pajak itu sifatnya memaksa, tapi yang nggak jahat-jahat banget gitu. Saya sering ngomong kayak gitu kan ya, bahwa ada pasti barang atau jasa tertentu yang tidak dikenai pajak, terutama yang bersifat sosial ya, bersifat sosial, seperti yang disampaikan oleh Fitri tadi, jasa dokter dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini karena waktunya sudah terbatas ya. Nah, ini nanti video ini yang Ainul, ini yang Bu Nurul ceritakan tadi bahwa
PPN itu naik sekarang sudah 11%. Nah, di sini Bu Nurul sebenarnya siapkan ini videonya untuk kalian cermati. Nanti coba dicermati di rumah ya. Ini di-share, ini Bu Nurul akan share di grup, kemudian dicermati. Nah, nanti Bu Nurul tanya itu, kira-kira kamu setuju nggak sih dengan yang ada di berita di video itu gitu. Terus coba kita gali kira-kira dampaknya apa sih PPN ini kalau naik, kalau turun seperti apa gitu ya. Oke. Oke, Dian silahkan. Ini nanti di-share di grup dan kemudian untuk penilaiannya nanti kita coba lakukan di pertemuan berikutnya ya. Sekalian nanti kalau sudah belajar di PPNBM gitu. Oke, nah terakhir nih karena waktunya udah mepet, coba dong siapa yang bisa menyimpulkan dikit aja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Ainul, oke. Baik Bu, terima kasih. Yang kita pelajari kali ini itu terkait dengan PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk barang dan jasa yang kita transaksikan. Tarifnya PPN itu awalnya 10%, tapi karena ada kebijakan akhirnya berubah jadi 11%. Itu yang tadi saya tangkap. Dan banyak orang yang sebenarnya sudah bayar PPN, tapi dia ngerasa belum bayar. Tapi juga ada banyak orang yang sudah merasakan dampak dari pemanfaatan pajak itu sendiri, tapi banyak yang belum merasa bahwa sudah menikmati. Itu saja mungkin Bu yang kami tangkap tadi. Oke, good, Ainul. Nah, bagus itu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, jadi itu ya yang hari ini kita udah belajar PPN itu seperti apa, kemudian tarifnya berapa, kemudian manfaatnya apa. Ainul sudah mulai menyimpulkan itu. Ternyata meskipun kita tanpa sadar bayar pajak, tapi secara tidak langsung juga kita sudah banyak merasakan manfaat dari PPN itu. Ainul sudah mulai berpikir berpikir kritis begitu. Oke, ini perlu dilatih ya untuk yang lainnya juga. Nah, karena waktunya juga sudah terbatas, Bu Nurul ingatkan, oke hari ini pembelajarannya bagus, beberapa peserta sudah aktif, tinggal yang lain harus ditingkatkan ya keaktifannya, karena kesempatan untuk belajar ya mumpung kalian masih sekolah. Nanti kalau sudah lulus dari sekolah, terjun ke dunia kerja bukan lagi waktunya belajar, tapi waktunya bersaing. Ya, yang belum berani ngomong saatnya sekarang belajar ngomong, belajar berpendapat gitu. Kalau Bu Nurul tidak akan urusan salah itu urusan belakangan. Yang penting berani ngomong dulu. Oke ya, sepakat ya. Oke, nah di pembelajaran PPN tadi seperti yang Bu Nurul sampaikan bahwa ini akan sangat bermanfaat buat kamu, apalagi untuk yang suka bisnis, untuk penentuan harga dan seterusnya. Jadi semua pembelajaran itu kita coba terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan di materi PPN, tapi yang versi barang mewah. Nah, itu seperti apa dan tarifnya berapa, konsepnya seperti apa, Bu Nurul minta silahkan itu dibaca, diikuti langkah-langkah yang di LKPD, kemudian bahan ajar yang juga Bu Nurul sudah share itu dibaca, dan minggu depan kita coba presentasi. Gitu ya. Dan selanjutnya nanti di akhir pembelajaran kita coba ambil penilaian buat pembelajaran PPN dan PPNBM. Oke, sepakat ya? Oke. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kalau tidak ada jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan, terutama Bu Nurul selalu mengingatkan jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, kalau jam siang seperti ini makan siang dulu, sholat juga jangan sampai, ini sholat semua kan tadi ya, sudah ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, nah jangan sampai
tertinggal ya. Oke, itu saja yang hari ini kita coba pelajari, dan semangat ketemu minggu depan. Oh ya, kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Ainul bisa dipimpin doa ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih buat hari ini. Semangat terus, ketemu di minggu depan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kegiatan peer teaching yang telah saya lakukan bersama teman-teman di kelas 002 Pendidikan Akuntansi. Pembelajaran yang kami coba lakukan adalah pembelajaran inovatif sesuai dengan pembelajaran abad 21. Mohon masukan dan saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.